Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Meli Duyeni Wulandari. Kalian bisa panggil Ibu Meli. Hari ini, Ibu ingin menjelaskan materi kelas 7 semester 1 tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Mari kita simak bersama-sama. Materi dinamika kependudukan Indonesia. Kalian tahu gak sih, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Semakin bertambahnya tahun, dinamika penduduk itu dapat bertambah maupun berkurang karena 3 faktor. Faktornya itu ada di samping sini ya, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika kependudukan itu dapat diperoleh dengan cara sensus penduduk ataupun registrasi kependudukan. Selanjutnya kita bahas tentang jumlah penduduk. Menurut data kependudukan pada tahun 2015, Indonesia termasuk negara yang jumlah penduduknya menempati keempat di dunia. Kalian bisa lihat tabel di sini. Yang pertama itu ada Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, lalu yang keempat Indonesia. Jumlah penduduk yang padat sebenarnya bisa berdampak besar terhadap suatu negara. Bisa jadi keuntungan karena penduduknya yang produktif. Bisa juga menjadi kerugian bila penduduk Indonesia memiliki kualitas penduduk yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Jumlah penduduk di Papua sangat sedikit, berbeda dengan di Pulau Jawa yang sangat padat penduduk. Maka dari itu pentingnya persebaran penduduk. Selanjutnya ini kita membahas tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk, faktor utama kepadatan penduduk karena salah satunya sumber daya yang berbeda dari tempat satu dan tempat lainnya. Sumber daya yang cenderung lebih baik, lebih banyak ditempati. Maka dari itu perlunya persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukannya upaya pemerataan penduduk agar seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Setelah kita membahas tentang persebaran penduduk, selanjutnya kita membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan kependudukan berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Untuk persebaran penduduk yang dibahas sebelumnya itu, kita perlu mengkelompokkan atau mengkomposisikan penduduk berdasarkan yang tadi disebutkan. Nah, komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda-beda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Nah, selanjutnya itu ada contoh grafik tentang komposisi penduduk atau pengelompokan penduduk. Contohnya itu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Di situ juga udah terlihat jelas ya, yang warna hijau itu jumlah dan yang warna merah itu presentasi dari total penduduk. Selanjutnya juga ada hasil sensus penduduk pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya itu ada 270 juta jiwa. Ini sangat meningkat ya, jumlah penduduk Indonesianya. Nah, itu perlu dicatat untuk kalian. Dan yang terakhir itu hanya catatan untuk kalian, bahwasanya perlu kalian tahu pada tahun 2020 itu jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dan penduduk Indonesia semakin padat. Sekarang sudah di penghujung
penjelasan tentang dinamika kependudukan. Semoga penjelasan singkat ini dapat mudah dimengerti untuk kalian. Terima kasih untuk kalian sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.